Okay, number first, to add extra information. Artinya untuk menambahkan informasi tambahan. Di sini ada beberapa kalimat yang bersangkutan dengan add extra information. Saya akan menyebutkan beberapa kata beserta artinya. And also, yang artinya dan juga. And then, lalu. As well, yaitu demikian juga. Besides, itu adalah di samping itu. Moreover adalah terlebih lagi. Not only itu adalah tidak hanya. Indeed, memang. Last but not least, terakhir tetapi tidak kalah penting. Then, kemudian. Not to mention adalah apalagi. Menambahkan informasi tambahan atau to add extra information dapat membantu Anda menghubungkan ide dan kalimat sehingga orang dapat mengikuti ide Anda. And let's get to number 2, yaitu to give examples, atau dalam bahasa Indonesianya adalah untuk memberikan contoh. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat to give examples. Yang pertama adalah for example, yang artinya misalnya, such as, seperti, especially, khususnya, in this case, dalam kasus ini, including, termasuk, in this situation, dalam situasi ini, for instance, contohnya, as an example, sebagai contohnya, chiefly, terutama, to demonstrate, untuk menunjukkan. To give examples biasanya digunakan untuk memberikan contoh terhadap apa yang dibicarakan, yang membantu mengkonfirmasi dan menjelaskan pernyataan umum. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya. Number 3, to clarify the information you have present. Artinya, untuk memperjelas informasi yang telah Anda sajikan. Contoh katanya, ada above aligning. Artinya, di atas pemaksud saya. Kedua, ada in other words. Artinya, dengan kata lain. In this case, artinya pada kasus ini. That is to say, artinya adalah artinya. To put in, artinya untuk meletakkannya. In another way, artinya di jalan lain. Up to a point, artinya dalam kondisi tertentu. What I mean is, artinya sampai titik tertentu. Dan yang terakhir, ada under certain circumstance, artinya yang saya maksud. Lanjut, number 4. Number 4, ada to present consequence, artinya untuk menyajikan konsekuensi. Contoh katanya, ada so then, artinya jadi kemudian. Therefore, artinya karena itu. Consequently, artinya akibatnya. As a result, artinya hasil dari. For this purpose, artinya untuk tujuan ini. Otherwise, artinya jika tidak. For this reason, artinya untuk alasan ini. In that case, artinya dalam hal itu. Thereupon, artinya di sana. Dan yang terakhir ada hence, thus, artinya oleh karena itu, dengan demikian. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Number 5, to generalize information and fact, yang artinya untuk mengeneralisasi informasi dan fakta. Ada beberapa kata yang dipergunakan untuk mengeneralisasi informasi dan fakta. Saya akan menyebutkan kata-kata tersebut. As a rule, yang artinya sebagai peraturan. As usual, yang artinya sebagai biasanya. Yang artinya seperti biasanya. For the most part, yang artinya sebagian besar. Lalu generally speaking, yang artinya secara umum.
Lalu ada ordinarily yang artinya biasanya. Oke. Next to number 6. To compare and contrast. Artinya untuk membandingkan dan membedakan. Ada beberapa kata yang dipergunakan untuk membandingkan dan membedakan. Baik, saya akan menyebutkan kata-kata tersebut. Yang pertama, but yang artinya tetapi. Lalu ada conversely, sebaliknya. Ada in contrast, sebaliknya. Likewise, juga. On other hand, masih di samping itu. Still though, masih tangguh. Well, ketika. By the same token, dengan cara yang sama. Equally, sama. In a like manner, dengan cara yang serupa. Nevertheless, namun demikian. On the contrary, di sisi lain. Whereas, sedangkan. Yet, belum. By way of contrast, sebaliknya. However, namun. Instead, alih-alih. On one hand, di satu sisi. Rather, similarly, agak mirip. Nah, kata-kata tersebut dapat digunakan untuk membandingkan. In number 7 we have the present continuous information. Artinya untuk menyajikan kalimat atau informasi beruntun. Ada banyak sekali kalimat yang terdapat di present continuous text. Beberapa di antaranya afterward it mean kemudian, first of all it mean awal dari segalanya, atau pertama-tama, to begin with it mean like diawali dengan atau dimulai dengan, for untuk, then it mean kemudian, the next step it mean langkah selanjutnya, time earlier it mean awalan atau awalnya, while it mean ketika, at first it mean pertama, soon it mean segera. Kalimat-kalimat yang terdapat di two present continuous information sangat dibutuhkan atau sangat sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Pada saat kita ingin melakukan sesuatu atau ingin mendapatkan suatu tujuan yang harus dilakukan secara beruntun, maka pasti terdapat beberapa kalimat present continuous information. Misalkan, untuk langkah awal itu kan kita sering menggunakan first of all atau at first. Terus setelah itu kita sering menyebutkan the next step atau langkah selanjutnya. In number 8 we have to summarize atau artinya untuk menyimpulkan. Usually these tense are used when you want to conclude a text or something that can be concluded. Ada beberapa kalimat yang terdapat di to summarize. Beberapa di antaranya, after all, it mean lagi pula, in any case, it mean dalam hal lain, in the end, it mean pada akhirnya, in any event, it mean dalam acara lain atau dalam hal lain juga, sama seperti in any case. As final point, artinya sebagai titik akhir atau bisa dibilang sebagai maksud atau berarti secara singkatnya. By and large itu artiannya umumnya. In short, it's pendeknya atau singkatnya. On balance, it's sama dengan. In the final analysis, it's mean final analisis akhir.